Sehingga olahraga dan karakter tidak perlu masuk menjadi seni, termasuk hafalan, seni, itu masuk dalam kegiatan. Jadi ngajari anak olahraga itu bukan begini. Lapangan voli ukurannya adalah 9x12, bukan begitu. Itu zaman dulu itu zaman aku sekolah. Sekarang anak libatkan untuk main voli. Anak libatkan main bola, anak libatkan main badminton. Begitu. Terus sholat asar adalah 4 rakaat. Bukan begitu, anak suruh sholat. Dipantau setiap hari dia sholat apa enggak. Itu yang harus ditanamkan di dalam karakter. Olahraga itu harus memberi dampak kesehatan. Bukan kon mikir lapangan voli ukurannya piro. Iya. Sehingga olahraga dan karakter tidak perlu masuk menjadi seni, termasuk hafalan, seni, itu masuk dalam kegiatan. Termasuk seni musik. Ya, kalau dulu kan musik seni. Itu disuruh pakainya Seni ya, terus dikon ngapalke partitur, dikon ngapalke not balok. Dulu kan gitu. Alamak, gitar itu setarnya yang senar gitar yang paling atas itu kunci apa, yang paling bawah kunci itu, apa? Pak. Alah ya, zaman bukan dulu begitu. Gitu. Seni itu anak dikasih gitar latihan nak. Begitu, itu menanamkan jiwa seni. Jadi activity seni, karakter, terus kemudian akhlak ya, agama ya. Olahraga, seni, karakter, agama. Ini semuanya activity, ini penanaman akhlak ini, bukan. Nah, sehingga nanti pelajarannya sedikit. Pelajaran itu hanya menyangkut tentang skill dia. Nah, skill pun jangan banyak-banyak, nang jenenge wae skill. Oh, nggak usah gak banyak-banyak teori, ngelas langsung suruh ngelas. Ya, desain langsung suruh desain. Iya. Ora usah kakean teori, sehingga tidak banyak menghabiskan resource di dalam otaknya, dan dia bisa mengisi hidup ini di dalam masa pandemi itu asyik sepanjang hari. Toh ketika anak-anak disuruh langsung praktek, mereka tuh punya metode atau trik sendiri dalam belajar yang mungkin bisa jadi dia kalau pakai metode dia sendiri dia asik gitu. Tapi kalau pakai metodenya gurunya belum apa-apa sudah bosen, sudah males kan. Dan yang menyedihkan, hari ini ya, pandemi sudah berjalan 1,5 tahun, masih ada guru yang ngajarnya seperti zaman dulu. Kan mengerikan. Lo ngajar matematika kok akar Pitagoras adalah, terus rumus parabola adalah x kuadrat plus y kuadrat. Dia nyari di Google aja cepet karuan. Iya. Lah ngapain harus kita ajari? Nah, terus bagaimana guru? Guru harus menjadi pelatih, dorong dia. Saya baru saja, aku tuh sudah lupa coding. Saya itu dulu menjadi programmer, Bu Zakiah. Ya, 15 tahun 20 tahun yang lalu, 15-20 tahun, saya itu programmer. Anak magang itu saya ajari coding. Itu saya bisa ngajari dengan sangat baik. Apakah saya ngajari coding itu print apa eco? Enggak begitu. Kalau itu tak ajarkan, saya sudah enggak nyangkut bahasa zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Ya waktu itu COBOL, sekarang sudah pemrograman di handphone. Bukan itu, tapi pola pikir, kebutuhan kita apa? Kasih project. Terus kebutuhannya kamu harus bisa menampilkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini istilahnya begini, strukturnya begini. Cari di Google. Terus logikanya seperti ini. Logikanya seperti ini, saya ngajarkan logika saya. Tapi bagaimana skripnya? Cari contohnya di Google. Dan itu ada semua, Pak? Ada semua. Ini konkret. Baru saja saya ngajari si Alfian. Lah, Nek, semua ada, Pak, di Google ya. Misalkan skrip dan lain-lain. Lah sekarang kan buat apa anak-anak menghafal pelajaran lagi sih? Nah, nggak perlu ada menghafalkan. Ngapain harus tidak boleh membuka handphone? Lo justru suruh buka. Anak sekarang justru diajari bagaimana cara menggunakan handphone untuk menemukan pelajaran. Yang menghafal itu kan kayak Al-Qur'an, itu kan memang masih menghafal. Oh lah, itu memang wajib. Nah, ya, tapi kan kalau tapi metode sekolah, yang non Al-Qur'an, untuk apa pelajaran dihafal? Sekolah buat apa dihafalkan? Ada semua. Aku lo ngajari, ini lo masih berjalan si Rian. Ini mau tak suruh bikin aplikasi sampai bisa ke mobile application. Sampai bisa bikin. Rian apa Alfian? Alfian, sorry. Alfian. Sampai bisa bikin sistem website baik untuk PC maupun untuk mobile.
Nek dadi iso gawe startup dia, teknis nek bisnisnya ngono memang ya belum bisa. Tapi teknisnya bisa dia. Padahal aku belajar itu 20 tahun yang lalu. Apa yang saya gunakan? Saya menjadi coach, saya menjadi pelatih. Saya tidak menjadi guru lagi. Kalau aku menjadi guru wis ketinggalan 20 tahun. Gitu loh. So guru-guru zaman sekarang mesti mengubah tekniknya. Mengajar bukan satu arah. Biarkan anak itu mencari sendiri di Google, di internet. Anda memberikan arahan. Ini loh nak yang kudune kamu cari. Ini loh nak, pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Begitu. Oke. Nah ini Pak Jumala, terkait dengan bagaimana nih caranya guru zaman sekarang ini kayaknya perlu kita bahas di topik sendiri nih Pak. Oh iya, karena sudah keluar dari pernikahan dini. Nah, karena memang itu juga penting Pak. Itu topik itu penting karena topik itu tuh sekarang juga lagi dipakai. Bahkan orang tua sekarang yang dipaksa harus jadi dalam tanda kutip guru, ya kan? Ini juga butuh trik-trik. Nah ini mungkin kita bisa ada video khusus yang khusus mengupas bagaimana sih cara orang tua untuk jadi guru gitu. Guru orang dalam tua tanda kutip menjadi pendamping belajar bagi anaknya. Dalam tanda kutip guru gitu karena seolah-olah orang tua sekarang dipaksa jadi guru gitu. Nah mungkin itu video khusus Pak. Sekarang kita kembali lagi ke topik kita mengenai pernikahan usia dini dan daring juga dampaknya kepada perceraian. Nah kalau tadi ya sahabat muda ya, kalau kita melihat kan permasalahannya kompleks. Runtutannya juga kompleks. Jadi banyak hal mungkin orang tua yang terlalu banyak menekan anak untuk daring gitu kan. Anak yang belum bisa adaptasi dengan metode belajar baru secara daring. Lalu anak mengalami juga stres gitu kan. Terus ditambah lagi sekolah juga saat ini mungkin juga banyak penyesuaian yang belum bisa diklopkan dengan orang tua sehingga tidak terjadi sinkronisasi antara sekolah dengan orang tua sehingga suasana di rumah menjadi kurang nyaman. Dan juga bisa jadi juga orang tua juga dihadapkan sekarang, orang tua yang bekerja juga harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan-pekerjaan di kantor yang harus dikerjakan secara WFH. Nah, gesekan-gesekan ini sehingga menimbulkan komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, sehingga ketika anak-anak bertemu dengan lawan jenisnya, terus dia merasa lebih nyaman gitu, dan merasa menikah adalah solusi betul untuk keluar dari permasalahannya. Nah, ini yang penting nih. Bagaimana orang tua kita memberikan pemahaman ke anak, menikah bukan jalan pintas gitu Pak. Bagaimana anak-anak kita, anak-anak usia dini ini harus tahu. Usia dini itu maksudnya usia dini menikah ya Pak? Dini menikah berarti kan dini menikah ya usia di bawah 15 tahun. Di bawah 18 ya wes di bawah 18. 18 kan SMA. Oh aturannya masih. Pemerintah 18 lah. Mungkin ya. Nggak tahu saya. Nah, jadi bagaimana kita orang tua memberikan pemahaman ke anak-anak bahwasanya menikah itu bukan jalan pintas. Menikah usia dini. Menikah itu bukan jalan pintas dari permasalahan yang dihadapi sekarang. Gitu, dari permasalahan mereka gitu. Bahkan menikah itu bisa memicu permasalahan-permasalahan baru. Betul. Gitu. Banyaknya beban yang belum waktunya, yang mereka belum siap. Akhirnya juga komunikasi juga belum siap. Nah, itu yang pertama. Kita berikan pemahaman ke anak-anak kita. Yang kedua, kita beri pemahaman anak-anak akan gimana sih kehidupan setelah menikah. Anak-anak tuh harus tahu apa hak dan kewajiban seorang perempuan setelah dia menjadi istri. Apa hak dan kewajiban seorang laki-laki setelah menjadi suami, dan juga apa efek dari pernikahan. Efek pernikahan itu jelas munculnya anak gitu kan, lahirnya anak. Nah ini lahir anak ini juga kalau anak-anak kita yang menjadi ayah dan ibu dan punya anak lagi, mereka nggak siap, itu akan muncul permasalahan banyak gitu Pak. Akan muncul lagi anak-anak yang akhirnya dititipkan pada orang tua, pada kakek neneknya. Sedangkan kakek neneknya juga belum siap juga pengen punya cucu kan gitu. Akhirnya keterpaksaan. Nah ini jadi sahabat muda, yang kedua juga kita harus sebelum terlanjur, sebelum anak-anak kita berpikir untuk menikah di usia dini, kita harus kasih gambaran, kasih pemahaman, gambaran kehidupan real setelah menikah itu seperti apa. Seorang istri itu tugasnya bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai menantu, sebagai ibu nanti kalau dia udah punya anak. Dan ini kan mungkin bisa jadi dengan kalau mereka tahu, ternyata ya berat juga ya menikah, bisa jadi mereka juga akhirnya
tidak memilih untuk menikah gitu kan Pak, usia dini maksudnya ya. Begitu ya sahabat muda ya. Pak Jumalo ada tips? Ada teman satu lagi, di samping memberitahu anak-anak, kita sebagai orang tua juga terus harus menyadari bagaimana cara membuat anak-anak ini nyaman di rumah. Oh, jadi diseneni terus saya. Iya, betul. Jadi kita harus lebih sabar dan terus belajar bagaimana menghadapi anak-anak untuk gak ngamuan, tidak banyak terlalu banyak marah. Iya. Jadi kita di rumah pun nyaman ya Pak ya. Aku ngomong begini nih bukan aku terbebas dari itu, enggak. Tapi saya terus belajar bagaimana menghadapi anak-anak untuk membuat mereka itu lebih nyaman begitu. Berarti sahabat muda bisa buka ya video-video kita yang sebelumnya. Ya. Bagaimana cara kita menjalin kenyamanan, menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak, mengisi kegiatan dengan anak-anak sehingga terjalin hubungan yang baik. Terus bagaimana orang tua memberikan nasihat yang bisa didengar oleh anak. Nah, ini bisa disaksikan video-video kami. Dan meningkatkan kesabaran jangan lupa ya. Oh iya, satu lagi video juga mengenai meningkatkan kesabaran ya. Jadi ini PR buat kita semua Pak. Jadi memang kita namanya manusia ya, kita pasti adalah namanya kita naik turun, emosional kita juga naik turun. Nah di sini kalau kita sudah punya kesadaran, kita orang tua punya kesadaran, maka kita ketika itu muncul tuh kita oh iya ya ini akan memicu seperti itu. Jadi ada kesadaran kalau saya turuti marah saya ini nanti anak-anak nggak nyaman atau gimana gitu. Begitu ya sahabat muda ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.